Hello guys, welcome back to my video again. Aku Yusuf dari S1 Aquaculture Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Mau memberikan sedikit review materi selama perkuliahan parasitologi ikan. Jadi di sini nanti akan membahas apa saja yang sudah aku peroleh dan sudah aku pelajarin selama perkuliahan ini. Langsung saja ya, yuk. Nah, pada intinya parasit-parasit yang menyerang pada tubuh ikan ataupun organisme lainnya itu dibagi menjadi 3 golongan guys, yaitu golongan protozoa, golongan helminth atau cacing, dan golongan krustasea. Nah, untuk yang pertama ini kita membahas dulu tentang golongan protozoa. Trichodina sp merupakan salah satu ektoparasit yang menyerang pada tubuh ikan. Memiliki ciri khusus yaitu adanya dentikel atau semacam gigi gerigi yang digunakan untuk mengidentifikasi spesies, dan masih banyak lagi. Parasit yang satu ini memiliki ciri khusus yaitu warnanya lebih gelap dan terdapat sitoplasma yang memiliki makronukleus berbentuk tapal kuda, kemudian diameternya sekitar 100 mikrometer. Cryptocaryon irritans ini merupakan salah satu ektoparasit pada ikan air laut dan biasanya dapat menimbulkan penyakit bintik putih yang terdapat pada permukaan tubuh ikan ataupun inang. Gejalanya dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada inang atau ikan, kemudian mukus yang berlebihan bahkan hingga hemoragi. Zootamnium sp ini merupakan salah satu parasit yang seringkali ditemukan menyerang pada udang. Untuk morfologinya, dia berbentuk seperti lonceng dan bersifat koloni. Parasit ini memiliki ciri khusus yang terdapat cabang di setiap tangkainya. Kemudian dia berbentuk seperti lonceng dan warnanya transparan. Parasit Vorticella sp ini hampir mirip seperti Zootamnium maupun Epistelis. Hanya saja parasit ini bersifat soliter atau tidak berkoloni. Maksudnya parasit ini hanya memiliki satu individu di setiap tangkainya. Parasit ini memiliki ukuran berkisar 15 hingga 20 mikrometer. Kemudian cirinya terdapat nukleus di bagian sentral atau tengah tubuhnya dan memiliki flagel atau bulu cambuk. Myxobolus sp merupakan parasit yang berbentuk seperti biji semangka yang dilapisi oleh nodul di mana di dalamnya terdapat ribuan spora. Selain itu juga memiliki 2 kapsul polar yang ukurannya sama. Parasit ini merupakan golongan protozoa dari genus Entamoeba yang dapat menyerang ikan bahkan manusia. Apabila terinfeksi dapat dikatakan sebagai amoebiasis maupun amoebiosis. Costeanecatrix merupakan parasit yang berbentuk oval dan pergerakannya cepat. Biasanya menyerang pada inang ikan air tawar, khususnya ikan hias. Predileksinya pada kulit maupun insang. Cryptobia sp memiliki ukuran panjang berkisar 14 hingga 23 mikrometer dan lebar 3,5 hingga 6 mikrometer serta memiliki flagellum anterior maupun posterior. Hexamita sp merupakan endoparasit pada ikan yang biasanya menyerang pada intestin, memiliki ukuran berkisar 3 hingga 18 mikrometer. Protozoa ini berbentuk buah ber dan berinti 2. Eimeria sp merupakan salah satu parasit saluran pencernaan yang dapat menyebabkan penyakit koksidiasis maupun koksidiosis dan memiliki ciri khusus adanya ookista untuk membedakan tiap spesiesnya. Next, parasit golongan helminth atau cacing.
Jenis parasit ini biasanya disebut sebagai cacing berkepala duri karena adanya proboscis pada tubuhnya. Dua spesies yang paling terkenal yaitu Radinorhynchus britis dan Echinurhynchus salmonis. Cestoda atau cacing pita memiliki scolex atau kepala dan strobila atau tubuh, di mana bersifat endoparasit. Beberapa contoh spesiesnya yaitu Pilobothrium squali dan Dipilobothrium latum. Yap, kita lanjut ke parasit krustasea. Argulus japonicus dan Argulus indicus merupakan kedua parasit dari Branchiura yang memiliki ciri-ciri yang hampir mirip, di mana dia berwarna transparan dan biasa disebut sebagai kutu ikan. Parasit Lernaea ini biasa sering disebut sebagai kutu jarum atau kutu jangkar karena terlihat dari morfologinya. Beberapa spesies yang terkenal yaitu Lernaea cyprinacea dan Lernaea polymorpha. Ciri utama Ergasilos adanya dua pasang antena yang terdapat pada bagian tubuhnya, dan sebagian besar memilih predileksi pada insang, inang, atau ikan. Parasit Caligus ini terdapat perbedaan antara betina dan jantan, di mana betina lebih besar ukuran tubuhnya daripada jantan, dan biasanya parasit ini menyerang pada ikan air laut seperti ikan kerapu maupun ikan salmon. Octolasmis anguallata merupakan ektoparasit yang biasanya menyerang lamela insang pada kepiting bakau, serta bentuk tubuhnya mirip seperti kecamba dan memiliki sifat koloni atau berkelompok. Simotoa exigua atau kutu pemakan lidah merupakan parasit krustasea dari keluarga Simotoidae. Parasit ini menghisap darah inang melalui cakar pada bagian depan tubuhnya, menyebabkan lidah inang mengalami atrofi karena kekurangan darah. Kemudian parasit ini menggantikan lidah ikan dengan menempelkan bagian tubuhnya ke otot lidah ikan dan menggantikan lidah ikan dengan tubuhnya sendiri. Dan dari sekian banyak spesies Simotoa, hanya Simotoa exigua saja yang menggunakan lidah inangnya untuk diinvestasi. Nah, itu tadi merupakan berbagai macam jenis parasit yang menyerang pada tubuh ikan yang sudah Yusuf peroleh selama perkuliahan ini. Semoga bermanfaat.